Shalom M2 Family dan setiap saudara yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Senang berjumpa dengan saudara dan di minggu keempat bulan Agustus ini banyak peristiwa yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan ini saatnya kita mau memuji, menyembah Dia. Kita percaya hadiratnya akan memenuhi setiap kita dan membuat kita semakin bersuka cita. Tuhan memberkati. Shalom M2 Family, pemirsa yang berada di rumah. Percayalah Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Engkau yang di rumah-rumah menyaksikan program ini, saling menguatkan sesama lainnya sebagai anggota keluarga. Saling mengingatkan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita, amin. Setiap kita menantikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan merasakan terus kebaikannya yang senantiasa menyertai hari-hari kita. Walaupun kita boleh melihat kasat mata hari-hari ini situasi tidak menentu, tapi percayalah Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Ambil waktu untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Rasakan hadiratnya melingkupi setiap kita dan memberikan kekuatan. Mari M2 Family, pemirsa yang diberkati Tuhan, siapkan hatimu. Kita mau sembah Tuhan sama-sama hari ini. Dia sungguh baik, Dia teramat baik. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami rindu akan Engkau. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku nanti bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi yuk kita katakan pujian ini. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kita mau katakan pujian ini sekali lagi. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Oh, jiwaku menanti, jiwaku menanti. Bawaku Tuhan, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau
dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Kita mau sembah Tuhan sama-sama, biarkan musik saja. Kuasa-Mu melingkupi kami, Yesus Tuhan, kami sembah, haleluya, oh, bila dalam basane, kemuliaan-Mu melingkupi kami Tuhan. Biar kuasa-Mu menguatkan setiap kami dalam setiap doa, pujian, sembah yang kami naikkan. Engkau melawat setiap kami Tuhan, lawat kami Bapa. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Engkau layak Tuhan, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Rasakan Tuhan, Dia mau melawat setiap kita. Engkau yang ada di rumah-rumah saat ini, mari engkau angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Rasakan Tuhan, alami Tuhan. Setelah engkau ingat kembali kebaikannya, engkau terus ingat kebaikannya. Mari engkau angkat suaramu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Oh Rabasande, Kau sungguh baik. Perkatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Naikkan syukur di hadapan Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, Kau kudus, Engkau layak. Terima segala pujian kami. Haleluya. Pada saudaraku jangan berdiam diri, angkat suaramu, sembah Dia, Yesus Tuhan. Kami sembah, Engkau layak. Kami tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Kami sanjung, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kami sembah, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkau kudus, Engkau kudus. Oh
tiada sepertimu. Engkau kudus, oh, kudus. Kau mulia, mulialah namamu. Sekali lagi katakan, engkau kudus, engkau kudus, kudus. Tiada sepertimu. Engkau kudus, engkau kudus, oh, kudus. Mulialah namamu. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau, Yesus. Di hadapan tahtamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau, Yesus. Di hadapan tahtamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau, Yesus. Di hadapan tahtamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau, Yesus. Di hadapan tahtamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Oh, hanya padamu ku serahkan hidupku. Shalom, 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 boker tov semuanya. Selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, hari yang Tuhan beri. Kita sudah ada di tanggal 10 bulan Agustus 2025, 780. Seminggu lagi kita akan merayakan satu perayaan besar bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Satu bangsa yang Tuhan jadikan untuk satu maksud dan tujuan Tuhan. Nah, kita ada di bangsa ini. Bagaimanakah sikap kita di hari-hari seperti ini yang khusus buat bangsa kita Indonesia? Mari sesuai dengan tagline pada pagi hari ini, judulnya Akuilah Dia. Nah, puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Buka hatimu, datanglah kepada Tuhan. Kita sama-sama yuk katakan di pagi ini, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, pagi yang Kau beri buat kami, untuk kami melakukan kegiatan kami kembali. Kuduskan roh jiwa tubuh di pikiran kami, layakkan kami mau mendengar apa yang Kau mau katakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Yes, puji Tuhan. Tahukah Anda bahwa bangsa Indonesia itu merdeka bukan hanya karena memang dia harus merdeka, tetapi memang ada tujuan Tuhan.
Kalau di dalam perenungan yang waktu yang lalu, the prophetic week waktu yang lalu, ketika saya berbicara tentang destiny, ya, baik destiny pribadi maupun destiny bangsa, semua sudah Tuhan atur begitu rupa. Dan bangsa kita pun sudah ada di dalam destiny yang Tuhan siapkan. Dan kita sebagai orang-orang yang ada di bangsa ini, kita juga harus tahu, bukan hanya untuk bangsa, untuk kita semua. Kalau kita betul-betul sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita benar-benar berjalan sesuai dengan firman-Nya, kita menjadi contoh bagi bangsa kita, kita menjadi teladan dalam hidup kita. Nah, tentunya saya yakin, saya percaya bahwa sedikit demi sedikit pada akhirnya bangsa Indonesia akan juga mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan satu-satunya, ya, Tuhan satu-satunya. Kenapa? Karena bangsa kita juga menganut faham satu-satunya pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Esa, yang seharusnya kita kenal siapakah Dia itu. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita kenal di dalam Yeshua HaMashiach, di dalam Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun dapat mengenal Tuhan kalau bukan Tuhan yang datang kepada mereka. Tidak ada orang dapat berkata, oh ini adalah penciptaku, kalau bukan si pencipta itu sendiri datang kepada ciptaannya. Nah, Dia menjelma menjadi manusia supaya tentunya selain menebus kita dari dosa, tetapi memperkenalkan dirinya lebih dekat lagi kepada manusia yang diciptakan, supaya manusia yang diciptakan dapat mengerti dan mengenal Dia, bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya. Luar biasa. Nah, kalau Yesus sudah datang ke bumi 2000 tahun yang lalu, kalau Dia sudah menebus keadaan kita, selain Dia menebus kita, sesungguhnya Dia sedang memperkenalkan lebih dekat lagi pencipta alam semesta, lebih dekat lagi kepada manusia. Dan caranya memang harus menjelma menjadi manusia, karena kita mau berbicara kepada Tuhan yang tidak kelihatan susah. Jadi puji Tuhan harus dari pihak Dia yang datang, dari pihak yang daripada di pihak Tuhan yang datang dalam wujud manusia, supaya bisa terjadi satu percakapan. Bisa, karena dalam selama 3,5 tahun Anda bisa pelajari di situ, Yesus berulang-ulang kali memperkenalkan bahwa Dia dengan Bapanya adalah satu. Artinya Dia dengan Bapanya adalah satu. Sebenarnya Yesus dalam wujud manusia, Dia jugalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Luar biasa. Nah, seandainya kita yang hidup di hari-hari ini, hari-hari yang, kalau Alkitab berkata hari-hari yang terakhir, hari-hari yang terakhir sudah juga dinubuatkan, itu adalah hari-hari yang sukar, ya, hari-hari yang sulit. Manusia mementingkan diri sendiri, manusia menjadi pribadi yang egois. Karena di hari-hari yang susah, jadi manusia semakin melihat keadaan dirinya. Kita ada di dalam hari-hari itu, hari-hari yang susah, hari-hari yang sulit. Orang kepingin tahu justru sebenarnya di hari-hari yang sulit seperti ini, di manakah pengharapan mereka, di manakah kepastian hidup mereka. Dan kitalah yang ada di tengah-tengah masyarakat yang sedang mencari-cari. Kitalah yang ada di masyarakat yang sedang menantikan jawaban, yang menantikan pengharapan yang sesungguhnya, supaya mereka bisa berjalan dan meraih masa depan. Kitalah sebenarnya yang akan menjadi saksi bagi mereka. Kalau di luar sana mereka mencari jawaban, mereka mencari kepastian, mereka tidak dapat kepastian itu. Karena Alkitab juga sudah bernubuat. Di satu sisi Dia bernubuat bahwa apa yang dapat digoncangkan itu akan tergoncangkan. Now everything is being shaken. Sekarang semua sudah tergoncangkan. Jadi manusia mau berpegang kepada apa? Manusia mau berpegang kepada harta, harta pun gampang tergoncang. Mau berpegang kepada uang, uang pun gampang tergoncang. Mau berpegang kepada siapa? Memang Alkitab betul sudah memperlihatkan apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah semua pengharapan dan kebanggaan manusia, begitu digoncangkan. Sesuai dengan keadaan seperti ini, kita jadi di rumah saja. Maksudnya kenapa kita di rumah saja? Adalah supaya kita punya persekutuan dengan Tuhan. Dan pada akhirnya di tengah-tengah masyarakat yang menantikan jawaban, kita bisa menjadi jawaban bagi mereka bahwa masih ada pengharapan, masih ada Tuhan yang harus diketahui, masih ada Tuhan yang perlu dikenal oleh mereka. Dan hidup kita lah yang akan menjadi contoh bagi mereka. Bagaimana mulainya? Terlebih dahulu kita harus mengakui keberadaan Tuhan. Kalau kita tidak mengakui keberadaan Tuhan, bagaimanakah dunia dapat mengakui Tuhan? Ya, terlebih dahulu dari orang-orang percaya, kita harus mengakui Dia, supaya pada akhirnya dunia pun dapat mengakui Tuhan yang kita sembah. Karena nanti terbukti Tuhan mana yang sanggup menolong manusia. Ya, artinya Allah mana yang dapat menolong manusia. Satunya Allah yang dapat menolong manusia adalah Allah yang namanya Tuhan. Ya, saya pernah berbicara di kesempatan yang lain, saya berkata istilah Tuhan itu sebenarnya untuk satu pribadi, bukan untuk pribadi-pribadi yang lain.
Allah itu ada begitu banyak Allah atau ada begitu banyak ilah. Tetapi mengenai nama Tuhan sebenarnya milik satu, pencipta alam semesta, yang jelas dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, itu ada sebenarnya Allah Ismail juga. Jadi dari satu bapak Abraham. Jadi sebenarnya istilah kata Tuhan hanya miliknya pencipta alam semesta, itu predikat itu. Dan dunia belum tahu siapakah yang adalah Tuhan yang sebenarnya. Ada begitu banyak Allah. Ada orang bisa mengatakan bahwa pohon-pohon itu adalah Allah mereka, atau matahari adalah Allah mereka. Tetapi siapakah yang disebut Tuhan dari semua para Allah yang ada, yang bisa diakui oleh manusia? Satu-satunya yang bisa diakui oleh manusia, yang adalah pencipta langit dan bumi, adalah Tuhan. Tuhan itu bukan sebutan biasa. Dalam bahasa Indonesia memang Tuhan, dalam bahasa Inggris Lord, dalam bahasa Israel itu adalah Adonai, Elohim itu adalah Tuhan. Kalau berbicara istilah Tuhan, itu berbicara tentang pencipta langit dan bumi. Dan cuma satu pribadinya yang berhak untuk menerima gelar Tuhan, Lordship, pencipta, Master. Cuma satu, tidak ada yang lain. Dan dia datang kepada milik kepunyaannya, supaya milik kepunyaannya dapat mengenal bahwa pencipta alam semesta yang namanya Tuhan dikenal lebih dekat lagi. Itulah Yeshua HaMashiach. Dan kalau kita adalah orang-orang yang dimana Tuhan datang untuk memperkenalkan dirinya, jangan sampai kita menolak dia. Karena kita pernah berkata bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak kehadiran dia. Itu apa yang sudah terjadi. Namun kita jangan seperti itu. Yohanes 1 ayat 11 kita lihat ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat ini Yohanes 1 ayat 11. Menurut Anda, apakah ayat ini berlaku cuma dulu saja pada waktu Yesus datang, lalu orang-orang disebut milik kepunyaannya tidak menerima dia? Sampai hari ini ayat ini tetap berlaku, karena firman Tuhan itu terus berlaku. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bagaimanakah orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia? Ini dia, yaitu tidak mengakui Tuhan di dalam segala kehidupan mereka. Itu tandanya tidak menerima dia. Kita bisa menyebut diri kita Kristen, tetapi belum tentu kita menerima dia di dalam kehidupan kita. Ini sedang terjadi dan masih banyak kita lihat di sekeliling kita. Yesus datang kepada milik kepunyaannya yang adalah kita semua, tetapi kita yang adalah kepunyaannya, kita tidak menerima dia. Artinya kita tidak mengakui dia, kita tidak memberikan dia dalam segala kehidupan kita. Kita tidak menjadikan dia Tuhan dalam pekerjaan, tidak menjadikan dia Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, tidak menjadikan dia Tuhan di dalam usaha kita, bisnis kita, tidak menjadikan dia Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Masih ada. Kenapa? Yang ada adalah orang-orang yang agamawi. Dan sekarang orang-orang agamawi itu sedang digoncang. Akhirnya dengan keadaan seperti ini, orang-orang hidup agamawi yang cuma pergi seminggu sekali ke gedung gereja itu digoncang. Mau tidak mau manusia di rumah saja. Tujuannya adalah apa? Tuhan tidak mau kalau dia datang kepada milik kepunyaannya, lalu kita tidak menerima dia, kita tidak mengakui dia dalam segala laku, tidak mengakui dia dalam kehidupan, tidak mengakui dia dalam bisnis, dalam usaha, dalam keuangan, di dalam rumah tangga, tidak mengakui dia di dalam rumah orang tua berbicara kepada anak-anaknya. Mana kita lihat, apakah sering orang tua berbicara Tuhan kepada anak-anaknya? Tidak banyak. Ya, kemarin yang waktu kami live streaming dengan jaringan doa nasional berbicara tentang father and son, di mana seharusnya Tuhan itu dibicarakan dalam rumah tangga. Tetapi kalau kita lihat, ada berapa banyakkah orang percaya, orang Kristen yang membicarakan Tuhan di dalam rumah tangganya? Ada berapa banyak? Mari kita terbuka, kita lihat. Ternyata apa yang terjadi, kita hanya secara agama kita berkata Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita tidak menerima dia. Kita tidak membicarakan Tuhan di dalam rumah kita, tidak membicarakan Tuhan dalam perjalanan, tidak membicarakan Tuhan ketika kita berkumpul dengan keluarga. Kita tidak membicarakan Tuhan ketika kita sedang istirahat, kita tidak membicarakan Tuhan ketika kita bangun. Itulah persoalannya yang terjadi dalam Yohanes 1 ayat 11. Jadi apa yang harus terjadi? Mari sama-sama kita kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Akuilah dia, akuilah dia. Kalau tidak, kita tidak bisa. Bagaimana kita bisa masuk dalam rencana Tuhan? Bagaimana kita bisa masuk di dalam kehendak Tuhan yang luar biasa kalau kita tidak punya pengakuan seperti itu? Alhasil kehidupan yang agamawi tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya Tuhan tetap menjadi Tuhan yang asing. Tuhan menjadi Tuhan yang asing bagi banyak orang. Kalau bagi orang percaya saja, bagi milik kepunyaannya saja,
Tuhan itu tidak dekat dengan mereka. Bagaimana dengan orang-orang lain? Sementara orang-orang di luar sana, mereka kepingin tahu. Mereka kepingin tahu Tuhan yang sesungguhnya, yang namanya pencipta langit dan bumi. Tuhan memberikan masa depan, Tuhan yang memberikan pengharapan. Mana Tuhan itu? Manakah Tuhan itu? Mereka sedang menunggu. Dengan adanya digoncang ini, semua di dalam kendali Tuhan. Di mana goncangan sedang terjadi, sebenarnya bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu lewat situasi yang susah, mereka sedang menantikan siapakah yang bisa mereka percayai untuk keadaan seperti ini. Siapakah yang mereka bisa andalkan untuk masa depan? Siapakah yang bisa mereka andalkan untuk keluarga? Siapakah yang mereka bisa andalkan untuk anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka akhlaknya tidak hancur, moralnya tidak hancur? Siapa? Jawabannya dari kita yang disebut milik kepunyaannya. Kalau kita tidak bisa memberikan contoh, kita tidak bisa memberikan teladan kepada orang-orang lain bahwa hidup kita karena kita bergaul dengan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan kita satu-satunya, maka kita tidak akan menjadi saksi bagi banyak orang. Maka itu saya mau katakan seperti yang dikatakan pada pagi hari ini, yang saya katakan pagi hari ini, milikilah pengenalan secara pribadi supaya kita bisa mengakui Dia secara pribadi dalam rumah tangga, dalam dunia usaha, di dalam hubungan dengan anak-anak, dalam segala-galanya. Mari kita mulai membicarakan Tuhan setiap waktu, sehingga seluruh anggota keluarga, dari anak sejak kecil, jangan tunggu anak-anak itu menjadi remaja, terlambat. Kalau kita tunggu anak-anak kita menjadi remaja baru kita berbicara Tuhan, terlambat. Bahkan waktu dia umur 5 tahun, waktu anak-anakmu berumur 3 sampai, tahukah Anda, anak-anak dari umur 3 sampai 5 tahun itu adalah peka-pekanya mereka mengikuti, mereka merekam di dalam otak mereka. Jadi ternyata berbicara tentang Tuhan sejak dini, sejak umur 3 tahun mulai perkenalkan Tuhan, tentu dengan versi yang dapat dicerna oleh anak-anak lewat nyanyian, mungkin lewat apapun. Dari sejak dini Tuhan harus mulai diperkenalkan dari masa kecil, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sehingga waktu mereka berangkat di atas 10 tahun mereka mulai semakin menjadi pribadi yang kuat. Jangan tunggu anak-anakmu menjadi remaja, apalagi jangan tunggu ketika mereka sudah dewasa. Terlambat sudah. Nah, kalau misalnya sudah terlambat, kebetulan Anda mendengar live streaming ini, saya hanya sampaikan, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita bertobat, lalu kita minta anugerah, minta kesempatan supaya diberikan kesempatan untuk menanam kembali fondasi kepada anak-anak kita, untuk anak-anak itu mengenal dan pada akhirnya bisa mengakui Tuhan. Kalau anak-anak kita bisa mengakui keberadaan Tuhan, mereka tidak akan salah jalan dalam hal jodoh misalnya. Mereka tidak akan salah pilih, sebab orang yang mengakui Tuhan akan berhati-hati juga di dalam hal perjodohan, akan berhati-hati juga di dalam hal usaha. Orang-orang yang mengakui Tuhan pasti manifestasinya akan berhati-hati di dalam segala keputusan. Anak-anak muda akan berhati-hati di dalam jodohnya mereka, karena mereka punya pengakuan kepada Tuhan. Mereka akan berjaga-jaga, mereka tidak mau sembarangan. Nah, kenapa akhlak bisa rusak, moral bisa rusak, generasi bisa hancur? Karena tidak punya pengakuan Tuhan secara pribadi. Akhirnya yang mereka ikuti adalah dunia, yang mereka ikuti adalah apa yang terjadi di bawah kolong langit ini, sehingga mereka tidak punya teladan lagi, ya. Mereka tidak punya teladan lagi. Sudah terlambat karena sudah keburu dewasa. Nah, buat Anda yang masih memiliki anak kecil, jangan anggap remeh ya. Kalau Anda punya anak yang masih kecil-kecil itu, justru sejak dini itu harus Tuhan mulai diperdengarkan, baik lewat nyanyian kah, lewat cerita ya. Tuhan harus mulai dibicarakan di dalam keluarga. Kalau tidak, terlambat, karena banyak hal yang harus diselesaikan di dalam kehidupan manusia. Belum lagi kalau orang tua di atas lahir menurunkan kita dari dosa yang disebut warisan dosa atau stronghold. Wow, itu yang harus dibicarakan supaya anak-anakmu juga bebas dari dosa turunan. Kalau anak-anakmu bebas dari dosa turunan, mulailah perkenalkan Tuhan di dalam hidup mereka, supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan inilah yang harus terjadi. Tuhan masih berikan kesempatan buat Anda semua, buat kita semua, untuk kita kembali kepada Dia. Masih bisa kesempatan. Dan di bulan yang ke-8 ini, mari kita sama-sama berkata, Tuhan, aku mau supaya aku dan seluruh keluargaku semakin mengenal Dia. Dengan demikian aku semakin mengakui keberadaan-Mu Tuhan dalam segala kehidupan. Dan biarlah nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupanku, lewat keluargaku. Sehingga jangan sampai terjadi Yohanes 1 ayat 11. Ya, Yohanes 1 ayat 11. Dia datang kepada milik kepunyaannya,
tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia, sama saja tidak mengakui kehadiran Tuhan di dalam rumah tangganya, kehadiran Tuhan dalam dunia usaha, kehadiran Tuhan di dalam hubungan orang tua dengan anak-anaknya, tidak menyambut dan tidak menerima Tuhan. Jangan sampai, saya katakan jangan sampai Yohanes 1 ayat 11 terjadi dalam kehidupan Anda semua, dalam kehidupan kita. Begitu kita sudah menerima Injil, dibukakan, mari cepat adakan perbaikan. Sebab orang-orang di luar sana masih menantikan siapakah yang dapat mereka andalkan, siapakah yang mereka nantikan, yang menjadi penolong bagi mereka, menjadi pengharapan bagi mereka untuk hari ini, untuk hari esok, dan untuk hari yang akan datang atau masa depan. Di luar sana masih pengen tahu. Nah, kalau kita sebagai orang percaya tidak muncul, tidak tampil, tidak muncul, tidak menjadi saksi, kita tidak akan memberikan kesan apa-apa. Padahal ya, kalau saya mau katakan sebagai orang percaya, kita membawa pengaruh. Kita membawa pengaruh di dalam masyarakat. We bring influence to the society. Makanya saya suka dengan istilah the influencer of the season. Kita menjadi orang-orang yang punya pengaruh di dalam musim-musim. Kita menjadi orang-orang yang dapat menjadi saksi. Menjadi saksi itu influencer namanya. Keberadaan kita menjadi contoh, menjadi saksi, menjadi orang akan melihat bahwa kehidupan kita itu berbeda. Bayangkan kalau kita tidak pernah muncul, kalau kita tidak pernah memperkenalkan siapa yang kita andalkan, siapa yang kita sembah, maka dunia tidak bisa melihat masa depan. Yang mereka lihat masa depan adalah kendali dosa, itu berbahaya. Kalau mereka melihat masa depan yang adalah kendali dosa, mereka tidak akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Mereka tidak akan mengalami kelepasan yang sesungguhnya. Tetapi mereka diikat, dibutakan, dan tujuan setan adalah supaya mereka ikut binasa seperti setan. Kalau setan tidak ada pengampunan, setan ujungnya binasa. Dia berusaha menyeret sebanyak mungkin manusia untuk binasa bersama dengan setan. Oh, Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran. Bagi setan tidak ada pengampunan, tetapi bagi manusia ada pengampunan. Bagi setan tidak ada kasih karunia, tetapi bagi manusia ada kasih karunia. Karena itu mari kita pergunakan itu. Kita betul-betul bergaul dengan dia, supaya orang-orang di sekeliling mereka yang selalu ada di antaramu, mungkin mereka bekerja di rumahmu, atau mungkin mereka bekerja di usahamu. Ya, para pengusaha, perhatikan, kalau ada orang-orang yang bekerja di sekitarmu, itu adalah orang-orang menanti sebenarnya. Kalau Anda sering ketemu dengan masyarakat, Anda mungkin adalah seorang ojek online yang selalu mengangkut penumpang. Kalau kita tidak mengerti bahwa sekalipun profesi kita adalah sebagai ojek online, kita melayani masyarakat, kalau kita tidak punya pengertian bahwa aku bekerja supaya aku mengakui Tuhan dalam pekerjaanku, dan orang-orang yang aku layani mereka pun dapat mengenal Tuhan. Ini permasalahannya. Banyak orang Kristen pun belum mengerti ketika mereka masuk dalam profesi mereka, dunia usaha. Jadi, dunia usaha itu bukan sekedar untuk tempat mencari uang, tetapi itu untuk menjadi kesaksian. Dan saya harus beri pengertian kepada Anda dimanapun Anda berada, apapun profesimu, sebagai pengusaha kah, sebagai orang yang di dalam pemerintahan, atau mungkin sebagai driver, Grab, apalagi itu ya, ada banyak ya. Dari orang-orang yang melayani masyarakat. Kalau Anda cuma berpikir aku mencari makan, waduh, berarti Anda tidak mengerti panggilannya sesungguhnya. Panggilan kita lebih mulia dari sekedar sesuap nasi. Panggilan kita lebih mulia dari sekedar orang Manado bilang kampung tengah ini, mau cari makan kita. Oh, kalau kita cuma sampai di situ, panggilannya jauh di bawah. Tapi panggilan kita adalah untuk menjadi saksi. Tuhan pakai segala sesuatu. Tuhan mau dalam segala sesuatu, dalam apapun yang kita kerjakan, itu akan menjadi mulia. Itu akan menjadi mulia kalau kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan adalah untuk memberitakan kepada banyak orang, ada Tuhan. Ada Tuhan. Supaya mereka pun akan percaya seperti kita percaya. Supaya mereka pun akan mengakui Tuhan seperti kita mengakui Tuhan. Jadi ingat apa yang saya mau katakan. Profesimu, apapun itu harus juga menjadi sarana untuk mengakui Tuhan di dalam kehidupanmu, dalam profesimu, sehingga orang lain dapat melihat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Betapa dahsyatnya kalau orang-orang bisa melihat Anda dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Mereka bisa melihat Tuhan yang nyata dalam hidupmu, bukan Tuhan yang agamawi, yang sekedar karena agama, bukan.
Memang Tuhan kita tidak pernah menciptakan agama, tapi Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dia datang untuk bergaul dekat kembali dengan manusia. Sebenarnya itu intisari dari kedatangan Yeshua HaMasiah, supaya kita diselamatkan, supaya kita dapat bergaul dekat, bukan untuk satu agama tertentu didirikan di bawah kolong langit ini. Dan mari kita sama-sama mengerti, semuanya akan berhenti, agama pun akan berhenti satu saat. Tetapi yang tidak akan pernah berhenti adalah persekutuan dengan Tuhan. Itu tidak akan pernah berhenti. Pengakuan bahwa Tuhan itu ya dan amin tidak akan pernah berhenti. Karena itu mari kita bergaul dengan Tuhan. Orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, dia sadar terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia bertobat, dia mencari Tuhan, dan dia rindu supaya terjadi restorasi. Dia rindu untuk terjadi perbaikan dalam hidupnya, dalam hubungannya dengan sesama, baik ke atas kepada orang tua mereka kalau masih ada, juga demikian kepada anak-anak mereka. Itulah tandanya orang-orang yang mengakui Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini dia yang ditunggu oleh Tuhan hari-hari yang kita lalui. Dalam kesempatan goncangan seperti ini, manakah orang-orang yang mengakui keberadaan Tuhan? Manakah orang-orang yang mengakui Dia? Sudahkah mereka muncul? Sudahkah mereka ada? Sudahkah mereka menjadi kesaksian? Jadi buat Anda yang selalu mengikuti live streaming, jangan kita salah fokus ya. Jangan karena kita lihat tren yang ada di luar sana, kita ikut tren yang ada di luar sana. Sebab nanti kesusahan yang ada di luar sana, kita ikut-ikut juga kesusahan yang ada di luar sana. Kekacauan yang ada, pemberontakan yang ada, kita ikut-ikuti. Tidak, kita adalah orang-orang justru yang akan membawa pengaruh bagi orang lain. We are the influencer, kita membawa pengaruh bagi orang lain. Karena kita bukan hanya mempengaruhi manusia, tetapi kita punya jawaban sebenarnya yang sedang ditunggu oleh masyarakat, yang ditunggu oleh banyak orang, yaitu hidup yang pasti, hidup yang jelas, hidup yang dapat melihat masa depan, hidup yang terlindungi, hidup yang terproteksi. Itulah yang terjadi kalau mereka mengenal siapa pencipta langit dan bumi, ketika mereka melihat kehidupan kita. Maka itu saya juga mau katakan, mari kita yang disebut milik kepunyaannya, jangan sampai kita gagal yang mengakui Tuhan. Yang ada malah pertentangan, perdebatan. Waduh, satu pemimpin dengan pemimpin yang lain saling menjatuhkan. Pendeta yang satu dengan pendeta yang lain saling melemahkan. Perbedaan doktrin membuat bukannya semakin bingung orang di luar sana, tetapi orang di dalam juga bikin jadi bingung. Menurut saya itu adalah orang-orang yang tidak mengerti justru keberadaan kita, apalagi sebagai seorang pemimpin. Hati-hati dengan pemimpin. Bukan doktrinmu yang kamu tonjolkan, tetapi bagaimana Tuhanmu yang kamu kenal, di mana kamu bergaul dekat dengannya. Itulah yang harus kamu teladani. Yang khusus buat para pemimpin, saya katakan perhatikanlah hidupmu, karena hidupmu juga dilihat oleh banyak orang. Begitu kita salah berkata-kata, begitu kita salah dalam sikap kita, maka kita gagal untuk memperkenalkan Tuhan. Karena kesalahan yang kita buat sebagai bukti kita tidak mengakui keberadaan Tuhan. Mari hai para pemimpin, lihatlah, perhatikanlah hidupmu. Apakah kita betul-betul mengakui keberadaan Tuhan atau tidak di dalam hidup kita sendiri, dalam perkataan kita sendiri, di dalam hubungan kita, di dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita. Apakah kita betul-betul mengakui Dia atau tidak? Bukan hanya mengaku di mulut, bukan hanya karena kita berkhotbah. Orang yang berkhotbah belum tentu loh dia mengakui Tuhan. Oh my God, orang yang pandai berbicara, yang berdiri di belakang mimbar, belum tentu dia mengakui Tuhan. Tetapi orang yang mengakui Tuhan dalam hidupnya adalah betul. Kalau kita betul-betul mengakui Tuhan, maka kita akan menjaga mulut kita dari menjelekan orang. Kita menjaga mulut kita dari perdebatan. Kita akan menjaga mulut kita dari saling sikut menyikut. Kita akan menjaga sikap kita, sebab kita mengakui Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan semuanya. Tuhan menciptakan perbedaan yang berbeda-beda, tapi Dia adalah Tuhan. Kalau kita betul-betul mengakui Tuhan, maka hidup kita tidak seperti yang ada di dalam dunia, penuh dengan perbantahan, penuh dengan sindiran. Itu tidak akan ada dalam kehidupan orang-orang yang mengakui Tuhan. Dengar baik, mari sama-sama di bulan kemerdekaan ini, ayo saya mau mengajak semua Anda, khususnya para pemimpin. Mari kita bertobat dari mungkin perilaku kita yang tidak tepat. Kita mungkin pandai berkhotbah, tetapi ternyata orang melihat gaya hidup kita tidak merupakan teladan, tidak merupakan contoh bahwa kita adalah orang-orang yang mengakui Tuhan. Sehingga banyak orang akhirnya kepahitan tuh. Orang kepahitan yang parahnya, orang-orang Kristen pahit dengan pendetanya sendiri.
Menurut saya itu adalah satu tanda tidak adanya pengakuan akan Tuhan. Seharusnya tidak bisa terjadi. Seharusnya tidak bisa terjadi. Tapi mari sama-sama kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Masing-masing sebagai pemimpin jemaat, sebagai apapun yang punya pengaruh di masyarakat, Anda yang punya pengaruh, yang punya masa, mari kita datang kepada Tuhan dan kita bertobat di bulan kemerdekaan ini. Dan kita berdoa, kita berkata, Tuhan, bukan mulutku yang berkhotbah di atas mimbar, tapi mungkin hidupku, aku tidak mengakui keberadaanmu. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mencintai semua perbedaan. Oh Tuhan, aku tidak mengakui keberadaanmu dalam hidupku sendiri. Ampunilah aku. Kemudian ajarkan kepada keluargamu, akui kepada keluargamu bahwa dulu hidupmu tidak mengenal dia, sehingga tidak ada pengakuan secara pribadi. Kemudian beritakan kepada keluarga, jadilah rendah hati untuk keluarga, jadilah rendah hati buat masyarakat, jadilah rendah hati kepada masa di mana Tuhan percayakan masa kepadamu, kepada jemaat, supaya seluruh anggota jemaat bersama dengan Anda, kita semua datang merendahkan hati dan berkata, kami mau belajar mengakui Engkau Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Maka ketika kita melakukan hal itu, dunia akan melihat ternyata kita berbeda. Orang Kristen itu berbeda ya. Orang Kristen punya Tuhan, orang Kristen punya damai sejahtera. Orang Kristen itu kehidupannya di tengah-tengah goncangan, mereka tetap tenang, mereka tetap kuat karena mereka punya Tuhan yang mereka kenal, karena mereka akui siapa Tuhan mereka. Pada akhirnya kita akan mengharumkan namanya, kita akan memuliakan namanya, dan orang akan rindu untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau saya lihat di dalam penglihatan saya bahwa akan terjadi satu revival besar yang belum pernah terjadi di Bakolong Langit ini dari sejarah revival yang pernah terjadi di masa lalu, karena kebangkitan orang-orang yang mengakui Tuhan dalam hidup mereka itu muncul, dan akhirnya orang-orang akan betul-betul mengakui Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan di atas semuanya, dan pada akhirnya mereka akan mau mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Saya sudah lihat dalam doa, dalam penglihatan, saya sudah lihat Roh Kudus sudah beritahu akan terjadi revival yang belum pernah terjadi. Mulainya dari mana? Tentu mulai dari Anda dan saya. Mari kita menjadi pribadi yang mampu mengadakan sebuah perubahan. Let us become a person that is shining in the dark. Mari kita menjadi orang-orang yang menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, sehingga terjadi transformation, terjadi transformasi, karena kita sudah ada di dalam terang. Kemanapun kita berada, kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, sehingga di mana terang ada, kegelapan itu akan sirna. Inilah orang-orang yang punya pengakuan secara pribadi akan Tuhan itu dalam seluruh hidupnya. Ya, dengar baik yang saya katakan, dengar baik, tolong dengarkan baik-baik, khususnya para pemimpin, tolong dengarkan baik-baik. Kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan, kita akan berjaga-jaga dengan mulut kita. Kita tidak akan memecah belah jemaat, kita tidak akan memecah belah orang-orang Kristen sendiri, kita akan berjaga-jaga. Tetapi kita adalah orang-orang yang akan memuliakan namanya. Mari sama-sama saya ajak semua orang, semua khusus para pemimpin, ayo kita lihat diri kita kembali. Apakah kita betul-betul mengakui Tuhan? Mengakui Tuhan bukan karena kita, maaf ya, saya ngomongnya agak ekstrim. Mengakui Tuhan bukan gara-gara kita adalah sarjana teologi, profesor teologi, bukan. Mengakui Tuhan adalah kehidupan kita dapat dilihat oleh banyak orang. Dari kehidupan kita, dari perkataan kita, kita betul-betul menghidupi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mengampuni. Oh, kita menghidupi gaya hidup yang kita dapat dari Dia, karena kita mengakui pribadi Tuhan. Maka dengar baik, orang akan melihat sesungguhnya Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang memecah belah. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang suka dengan gosip. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang suka dengan perbantahan, bukan Tuhan yang suka supaya orang-orang sesamanya saling sikut. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan penuh kasih setia, anugerahnya begitu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita cerminkan sebagai bukti bahwa kita mengakui Dia dalam seluruh kehidupan kita, supaya kita menjadi saksi, yes, bahwa Tuhan itu ada, pribadi itu nyata, dan kita mencerminkan pribadi Dia kepada banyak orang, tentunya melalui hidup kita sendiri, keluarga kita. Percayalah, revival besar segera dimulai, karena Tuhan katakan
harus dimulai. Puji Tuhan, biarlah melalui Anda, melalui saya, melalui kita semua, orang-orang dapat melihat Tuhan yang kita sembah. Karena itu mari, lihatlah dirimu, akuilah Dia dalam kehidupan kita semua. God bless you. Selamat bekerja lagi di hari ini. Biarlah di awal pekan ini, di tanggal 10 ini, kita betul-betul menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan, terima kasih buat profesi yang Kau beri. Terima kasih buat pekerjaan. Sekarang aku mengerti profesi yang Tuhan beri, pekerjaan yang Kau beri, bukan semata-mata aku mau mencari nafkah, tetapi aku akan pakai setiap kegiatanku, aku akan pakai profesiku supaya Tuhan yang ku sembah, Tuhan yang aku akui, dapat aku perkenalkan melalui kegiatanku, profesiku. Haleluya. Amin. Amin. So everybody, God bless you. Let us be a light in the dark hour. Mari kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Sampai jumpa lagi dalam perenungan yang berikutnya. Selalu saya katakan, stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive and stay connected with the covenant. Remember, let us be a witness. Mari kita jadi saksi. For the world waits upon you and I. Karena dunia menanti Anda dan saya dalam kehidupan kita sendiri. Shalom atas hidupmu, shalom atas kegiatanmu, shalom atas pekerjaanmu, shalom atas keluargamu pada hari ini. I love you, I love you, I love you. Praise the Lord. Bapak terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman. Yes Lord, yes Lord. Engkaulah Tuhan dalam semua kehidupanku. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Haleluya. Praise the Lord. Shalom M2 Family, keluarga yang diberkati Tuhan dan pemirsa yang di rumah juga diberkati Tuhan. Kita bersyukur sudah memasuki di bulan ke-8, di bulan Agustus, di mana bulan kemerdekaan, bulan kemenangan, bulan kelepasan. Dan kita percaya kita sudah dengar firman-Nya melalui hamba-Nya, dan kita percaya kita semakin mencintai bangsa ini. Kita semakin punya gairah bagi bangsa ini. Mari M2 Family dan keluarga yang diberkati Tuhan, pemirsa yang di rumah. Sebelum kita terima berkat, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau kami boleh ada di bulan-bulan ini, bulan ke-8, bulan Agustus, di mana bulan kemerdekaan bagi bangsa kami percaya bangsa kami semakin dimerdekakan, semakin dikuatkan, semakin bergairah dalam memulihkan bangsa ini dari COVID-19 bahkan krisis ekonomi. Engkau berkati presiden kami, wakil para menteri yang ada, Engkau berkati dengan hikmat daripada Tuhan. Kami bersyukur kami ada di bangsa ini Tuhan. Juga berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai terus hamba-Mu ini Tuhan menjadi kepanjangan tangan, menjadi suara daripada Tuhan. Itu boleh terjadi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami ada di bangsa Indonesia di bulan yang ke-8 kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang ke-75 tahun, di mana Tuhan buat perkara yang besar dan Indonesia semakin naik, semakin dimuliakan, semakin jaya di dalam nama Yesus. Mari M2 Family, keluarga yang diberkati Tuhan dan pemirsa yang ada di rumah, angkat tanganmu, buka hatimu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, bahkan menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Salam Pentakosta ketiga. Terima kasih buat hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya setiap kita diberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, mari bergabung bersama kami. Dan untuk keterangan lebih lanjut dapat melihat info di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita berlimpah-limpah. God bless. Terima kasih Yesus, terima kasih
syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima